Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar Rokan Hilir. Jadi informasi itu kami ambil dari Kominfo TV Rohil. Liputan kabar sepekan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir periode 31 Oktober hingga 6 November 2022. Berikut liputannya. Hadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, Wakil Bupati Rokan Hilir buka rekor kesiapan camat, lurah, dan datuk penghulu. Cegah stunting di Kabupaten Rokan Hilir, Wakil Bupati ajak semua stakeholder bersinergi. Bupati hadiri pelantikan Sanimar Afrizal sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Rokan Hilir. Di samping itu, Wakil Bupati pimpin rapat koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Wakil Bupati hadiri penutupan turnamen sepak bola U30 Piala Bupati antar organisasi perangkat daerah dan instansi. Halo Sobat Kominfo, kembali lagi bersama saya Ellen dalam liputan kabar sepekan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir periode 31 Oktober hingga 6 November 2022. Berikut liputannya. Bupati Rokan Hilir lantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati melantik sebanyak 6 orang pejabat yang terdiri dari pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam amanatnya, ia mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan berharap dengan adanya pelantikan ini menjadi langkah awal kepada para pejabat untuk terus memacu kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, Bupati Rokan Hilir buka pelatihan Dewan Hakim se-Kabupaten Rokan Hilir. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir turut menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pelatihan Dewan Hakim se-Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022. Ia berharap kepada Dewan Hakim untuk dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dalam melaksanakan tugas kiranya dapat melakukan penilaian dengan profesional, objektif, dan tidak ada tendensi yang akan mengakibatkan munculnya tanggapan ataupun opini publik serta friksi yang negatif terhadap sistem penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Hadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, Wakil Bupati Rokan Hilir buka rekor kesiapan camat, lurah, dan datuk penghulu. Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, adapun tujuan diadakannya kegiatan rapat kerja kesiapan jelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 tahap kedua ini adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana kesiapan para lurah dan penghulu dalam rangka menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau agar petugas pendata benar-benar dapat melaksanakan tugas pendataan warganya dengan baik. Cegah stunting di Kabupaten Rokan Hilir, Wakil Bupati ajak semua stakeholder bersinergi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah untuk mencari formula serta bisa bekerja cepat, tepat, dan bersinergi. Ia mengungkapkan, angka stunting di Rokan Hilir tertinggi di Riau dengan kekuatan tenaga sebanyak 947 tim pendamping keluarga yang sudah dilatih di tahun 2021 dan 2022. Wakil Bupati juga menekankan agar seluruhnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjalin silaturahmi dengan semua masyarakat. Bupati hadiri pelantikan Sanimar Afrizal sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Rokan Hilir. Pada kegiatan tersebut, Sanimar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus cabang badan kontak Majelis Taklim se-Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin di Kabupaten Rokan Hilir untuk 5 tahun ke depan.
Ia juga berharap kerjasama dengan seluruh pengurus lainnya, mengingat organisasi tersebut memiliki banyak program, terutama soal keagamaan, bimbingan pada anak, serta peningkatan kualitas perempuan yang bertakwa dan beriman. Di samping itu, Wakil Bupati pimpin rapat koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen penanggulangan kemiskinan di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam sambutannya, Sulaiman menyampaikan visi Kabupaten Rokan Hilir pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 hingga 2026, yakni menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Rapat tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir oleh seluruh kepala dinas dan camat sekabupaten. Wakil Bupati hadiri penutupan turnamen sepak bola U30 Piala Bupati antar organisasi perangkat daerah dan instansi. Turnamen sepak bola antar organisasi perangkat daerah dan instansi secara resmi ditutup oleh Wakil Bupati Rokan Hilir di lapangan KONI Bagan Siapi-Api. Pada kesempatan tersebut, ia secara langsung menutup dan menyerahkan piala kepada para pemenang dengan menyampaikan ucapan terima kasih untuk segenap panitia turnamen dan berbagai unsur lainnya yang telah bekerja keras dalam mensukseskan turnamen tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah menjunjung tinggi sportivitas selama laga berlangsung hingga berakhir dengan jangka waktu 1 bulan. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir gelar rapat persiapan Hari Pahlawan yang ke-78. Jajaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan rapat persiapan Hari Pahlawan ke-78. Sekretaris Daerah dalam sambutannya mengajak kepada semua pihak untuk turut serta mensukseskan peringatan Hari Pahlawan ke-78 tersebut pada tahun 2022. Sobatkom, itulah tadi kabar sepekan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Ellen, sampai jumpa di kabar sepekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai beberapa bidang, antara lain sekretariat, kedua bidang ketersediaan distribusi pangan, dan bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, dan bidang perkebunan, dan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Potensi wilayah kita, pertama, luas lahan sawah itu berkisar 12.336 hektar, itu sumber data dari BPN. Kemudian produksi padi kita tahun 2021 itu 69.527 ton, dengan rata-rata produksi padi itu 5,01 ton per hektar. Sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2021 sampai 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan program sesuai dengan Kemendagri nomor 50 sampai 5889 tahun 2021, antara lain: 1. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Yang kedua, program pengendalian kesehatan hewan. Yang ketiga, program perizinan usaha perkebunan. Program kerja yang sedang dilaksanakan antara lain bidang sarana dan penyuluhan, yaitu berupa pengembangan melalui cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar,
Dua, meningkatkan mekanisasi pertanian melalui peningkatan pengadaan alat dan mesin pertanian baik pra-panen maupun pasca panen. Kemudian bidang yang kedua, bidang tanaman pangan dan hortikultura. Antara lain yang kami laksanakan yaitu di bidang tanaman pangan untuk meningkatkan produksi padi, dilaksanakan program peningkatan IP dari 100 menjadi ke 200. Dalam arti kata dari 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam untuk wilayah yang memungkinkan. Selanjutnya bidang peternakan dan kesehatan hewan. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan antara lain pelayanan kesehatan hewan dengan pemberian vaksin PMK dan vitamin itu dana APBD provinsi. Yang kedua, pengawasan lalu lintas ternak checkpoint perbatasan Riau Sumut bersama dengan Polri, TNI, Dinas Perhubungan, BPBD dan Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di masa wabah penyakit mulut dan kuku, arti PMK, sumber dana APBD, APBN dan APBD provinsi. Program kerja yang akan kami laksanakan antara lain bidang prasarana, sarana dan penyuluhan. Dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan, pertanian di Kabupaten Rokan Hilir, bidang PSP kedepannya antara lain 1. Pengendalian hama penyakit terpadu. Yang kedua, konservasi tanah atau lahan sawah. Ketiga, menjaga kualitas air. Yang keempat, diversifikasi tanaman. Kemudian bidang tanaman pangan dan hortikultura. Program yang akan kami laksanakan antara lain intensifikasi pada lahan seluas 200 hektar, kemudian ekstensifikasi pada lahan seluas 1.500 hektar, kemudian benih hibrida 2.500 hektar, kemudian kedelai 250 hektar, kemudian talas ungu 20 hektar, dan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Program yang akan dilaksanakan jika ada perubahan anggaran di APBN dan APBD provinsi, kita akan rapat forum perangkat daerah di Provinsi Riau. Kita sudah mengusulkan permohonan dari sumber dana APBD Provinsi Riau tahun 2023 antara lain 1. Permohonan ternak, yaitu antara lain sapi dan kambing. Kemudian permohonan obat-obatan hewan. Yang ketiga, permohonan bibit untuk inseminasi buatan atau kawin suntik. Usulan yang APBN tahun 2023 kita sudah mengusulkan antara lain rehab Pukeswan, kemudian operasional Pukeswan, kemudian pembangunan laboratorium. Kemudian rencana penganggaran sumber dana APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 antara lain usulan obat-obatan, yang kedua pendistribusian ternak, yang ketiga pelayanan terpadu kesehatan. Program kerja yang mendapat apresiasi dari Bapak Bupati untuk Dinas DKPP antara lain 1. Pembangunan Taman Edukasi Pertanian sebagai wadah pembelajaran bagi petugas atau ASN pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang pertanian, telah mendapat apresiasi dari Bupati dengan diadakannya pasca panen bersama dengan Gubernur. Prestasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir yang mendapat penghargaan baik skala kabupaten, provinsi maupun nasional antara lain 1. Balai Penyuluhan Pertanian terbaik tingkat 2 Provinsi Riau. Yang kedua, Penyuluh Pertanian Swadaya terbaik tingkat nasional. Kemudian penyuluh pertanian lapangan terbaik tingkat nasional dan petani hortikultura terbaik tingkat nasional. Inovasi yang sedang kami gagas adalah dirikan pembibitan sapi potong di Kabupaten Rokan Hilir. Konsep yang sudah didiskusikan antara lain membangun tempat pembibitan sapi potong dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti adanya kandang pembibitan, pembangunan pendukung lainnya pada lahan yang luas. Adanya sapi yang terdiri dari 90 ekor sapi betina, 10 ekor sapi jantan. Pembibitan ini akan menggunakan sistem inseminasi buatan dengan memilih sperma jantan dari jenis dan bibit yang unggul yang disuntikkan kepada sapi betina yang sudah disiapkan. Itu fisik dan kesehatannya.
Harapan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap Bapak Bupati Rokan Hilir untuk dapat memfasilitasi anggaran melalui dana APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 dan seterusnya agar seluruh program dapat terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Rokan Hilir, maka sangat perlu dibangun prasarana dan sarana pertanian pada lahan sawah yang kita miliki, yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B seluas 12.336 hektar. Dengan demikian maka akan terjaga ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir. Harapan kami tentu untuk bidang peternakan bisa menjadi sentral sapi potong di Provinsi Riau, yang saat ini Kabupaten Rokan Hilir berada di posisi ke-7 dari 12 kabupaten kota untuk populasi sapi potong. Dengan adanya pembibitan sapi potong yang diharapkan bisa terbangun, kita dapat menjaga acuan sebagai pusat atau kawasan potong sapi di Provinsi Riau. Seperti halnya pelayanan dan konsultasi kesehatan hewan secara online di Provinsi Riau, baru Kabupaten Rokan Hilir mempunyai link atau web untuk konsultasi kesehatan hewan secara online, yaitu ckes1.com. Demikianlah profil Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Sinto, Bupati Rokan Hilir, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau RESOSEK. Saya dan keluarga sudah didata hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Saya menghimbau seluruh masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir untuk berpartisipasi dengan prima kedatangan petugas baik dan memberikan data yang benar serta jujur pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022. Kegiatan RESOSEK akan menghasilkan data terpadu sosial ekonomi seluruh masyarakat yang nantinya akan digunakan dalam program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mari kita sukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi RESOSEK, mencatat untuk membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir. Dinas kami berdiri pada tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019. Secara struktur, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir dibentuk pada awal Januari tahun 2020. Sehingga dinas kami merupakan dinas termuda di Kabupaten Rokan Hilir. Secara tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian memiliki 4 bidang yang menangani informasi komunikasi publik, aplikasi informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Salah satu inovasi terupdate kami di bidang digitalisasi adalah dengan peluncuran maskot dinas yang kami beri nama Antan, Anak Teknologi Rokan Hilir. Program kerja mendatang yang saat ini sedang dirancang oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir adalah penyatuan internet satu pintu di bawah kendali Dinas Kominfotiks. Tujuan daripada penyatuan internet ini adalah agar seluruh aplikasi dan website yang tersebar di seluruh OPD dapat terintegrasi dan saling berkomunikasi dengan apa yang disebut dengan interoperability. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai inovasi, baik dalam peningkatan publikasi pemerintah daerah maupun dalam percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu inovasi yang telah kami lakukan diantaranya terkait dengan publikasi pemerintah daerah, yaitu adanya channel streaming YouTube Kilas Balik Sepekan Pemerintah Daerah yang digagas oleh Kominfo Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian adanya publikasi melalui media elektronik seperti Facebook, Instagram, dan media sosial, Twitter, dan sebagainya. Kemudian terkait percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Kominfo Kabupaten Rokan Hilir telah menciptakan satu aplikasi terkait peningkatan kinerja dan pelaporan kinerja ASN yang kami beri nama dengan Aku Kojo. Dan juga kami telah melakukan inovasi lainnya baik dalam kerjasama media secara elektronik serta pembayaran retribusi melalui telekomunikasi secara elektronik. Saat ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir sedang menggesa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sesuai dengan moto Dinas Kominfotiks, yaitu transformasi digital menuju birokrasi yang handal, saat ini Dinas sedang menggesa proses tanda tangan elektronik bagi seluruh kepala OPD. Tanda tangan elektronik ini nantinya akan dapat mempermudah efektivitas aktivitas perkantoran pada pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Rokan Hilir yang sudah mengapresiasi kinerja dinas kami dalam memberikan informasi yang cerdas bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kabupaten Rokan Hilir meraih KI Awards tahun 2021 dalam keterbukaan informasi publik. Saya atas nama perwakilan dari Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Bupati Rokan Hilir sudah mendengarkan suara kami, yang mana jalan ini sepanjang sejarah yang dibangun pada tahun 2022 yang sebelumnya hanya dibangun dengan panjang 300 sampai 500 meter, dan ini alhamdulillah untuk pembangunan di tahun 2022 ini akan dibangun sepanjang 7,6 kilo, dan kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada Bupati sudah mendengarkan suara kami, dan kami turut berapresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai masyarakat dan juga kalangan Karang Taruna mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Rokan Hilir, terkhusus Bapak Bupati Afrizal Sintong atas realisasi pembangunan jalan lintas desa Kepunguluan Pasir Lima Ampas yang insya Allah akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Terima kasih Pak Bupati.
Kecamatan Pujut merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas wilayah 984,90 km persegi dan dengan jumlah penduduk sebanyak 34.364 jiwa pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar untuk suatu kecamatan, tentu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna membuka akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi asa tersendiri bagi masyarakat Desa Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Selama ini, Desa Air Hitam merupakan wilayah terisolir yang sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur baik jalan maupun jembatan. Bahkan, untuk menuju Suak Air Hitam hanya bisa dilalui dengan menggunakan pompong. Namun, sejak Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Bupati Afrizal Sintong dan wakilnya Haji Sulaiman, mimpi masyarakat Air Hitam Kecamatan Pujut menjadi kenyataan. Mimpi tersebut ialah dibangunnya jembatan sepanjang 140 meter dan lebar 7 meter yang menghubungkan ke penghuluan dan desa di tepian Sungai Rokan. Pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rohil, yakni membangun infrastruktur di wilayah terisolir yang tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dana yang dialokasikan untuk membangun jembatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Rohil tahun 2022 dengan nilai mencapai lebih dari 33 miliar rupiah. Dibangun mulai 23 Maret 2022, penanggung jawab pembangunan jembatan tersebut ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUTR Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas PUTR mengkonfirmasi bahwa pembangunan jembatan Air Hitam tersebut sudah mencapai progres sebesar 75% dan ditargetkan akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pembangunan jembatan tersebut memang sangat membutuhkan perjuangan karena akses jalan menuju lokasi pembangunan jembatan juga sangat minim untuk melansir material pembangunan. Untuk menempuh ke Desa Air Hitam dari Desa Babu Salam Rokan, harus menyeberangi Sungai Batang Kumuh dengan pompong, dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor sejauh 9 km atau setengah jam karena kondisi jalan yang rusak. Ditambah lagi ketika musim hujan, jalan darat menjadi sangat licin dan sangat sulit dilintasi, sehingga alternatifnya ialah harus lewat jalur sungai menggunakan bot yang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Pembangunan jembatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Mereka sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Rohil karena sudah mempermudah akses perjalanan mereka menuju kota, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnar SP MSI, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini menyampaikan data dan profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Dinas PUTR itulah Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruangan Kabupaten Rokan Hilir. Dinas PUTR ini mempunyai bidang dalam pengurusan jalan, jembatan, irigasi, tentunya gedung, dan masalah penaturan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir itu ditangani oleh Dinas PUTR. Dinas PUPR terdiri daripada 1 staris dan 6 daripada kepala bidang. Tentunya PUTR ini adalah tipe A+. Tentunya pertama kepala bidang jembatan dan jalan. Kedua kepala bidang pemeliharaan jalan jembatan, dan ketiga kepala bidang sumber daya alam. Keempat kepala bidang cipta karya, dan kelima kepala bidang jasa konstruksi, dan keenam kepala bidang tata ruang. Dinas PUTR sekarang sedang menangani beberapa pekerjaan. Pertama tentunya pekerjaan jembatan yang bisa menghubungi Desa Babu Salam ke Air Hitam.
Selanjutnya itu pekerjaan peningkatan jalan di Pasir Lima Kapas menuju daripada penipahan, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang tentu mendukung visi dan misi Pak Bupati Rokan Hilir. Pekerjaan daripada Dinas PU yang menjadi apresiasi Bapak Bupati adalah pertama tentunya pembangunan jembatan, yaitu dari Babu Salam menuju daripada Ulak Kemahang. Kedua, pekerjaan daripada peningkatan jalan Sungai Daun Pasir Lima Kapas ke Penipuan. Tentunya ini akan membuka daerah-daerah terisolir yang biasanya lewat laut. Sekarang mudah-mudahan ketika proyek ini selesai akan bisa ditempuh dengan jalur 2 maupun jalur 4. Demikian. Untuk pekerjaan jembatan air hitam Ulak Kemahang ini adalah termasuk skala prioritas dari Dinas PUPR, dan sejauh ini progres daripada jembatan ini itu sekitar 75%, sementara pekerjaan kalau hitung semua daripada materialnya sebenarnya kita sudah hampir 85%, tapi ini tinggal pelaksanaan daripada memasang daripada rangka-rangka bajanya supaya jembatan bisa tersambung tentunya. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang sekitar 3 bulan ini proyek daripada jembatan air hitam Ulak Kemahang ini mudah-mudahan tercapailah sesuai schedule yang telah kita tentukan, karena tinggal pemasangan rangka baja. Sementara rangka baja kita sudah tersedia di lokasi yang tentunya telah dipesan oleh kontraktor dari Jakarta, dan ini tinggal perakitan tentunya. Perakitan antara dari seberang sini seberang sana itu sekitar 140 meter. Sementara bahan-bahan material yang ada di tempat itu sudah selesai, sudah siap semua tersedia. Demikian. Dengan siapnya jembatan ini, insya Allah tahun ini akan mempersingkat jarak tempuh antara Wujud ke Ulak Kemahang dan sampai ke Pasir tentunya. Yang biasanya kita lewat Mahato itu sampai 4 jam. Ketika jembatan ini siap, proyek ini akan bisa ditempuh sekitar 1,5 jam di Pasir. Tentunya ada beberapa pekerjaan yang akan dilanjutkan, yaitu contohnya dari jembatan air hitam ke Ulak Kemahang sekitar 11,6 km lagi. Ditambah dari Ulak Kemahang ke Rantau Minang Sakti itu lebih kurang 4 km. Ini tentunya sudah sampailah ke Rokan Hulu. Jadi jarak tempuh antara Wujud ke lewat Ulak Kemahang ini itu sekitar 1,5 jam sampai ke Pasir, insya Allah. Ketika sekarang ini dari Wujud ke Pasir itu sekitar 4 jam. Nah, mudah-mudahan manfaat daripada ketika jembatan di samping mendukung visi dan misi Bupati, dan inilah prioritas Bupati supaya antara Rokan Hilir, Rokan Hulu tentunya jarak tempuh makin dekat. Demikianlah profil daripada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hilir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.